Pertama kali gue ngeliat motor ini dari belakang gitu cuy ya, gue pikir motor ini Harley Davidson cuy. Karena dari tampilan belakangnya, bannya juga udah gambot, tampilannya padat banget. Nah, pas gue deketin, gue lihat mesinnya, ternyata ini adalah motor 250 cc yang udah di custom. Ini bengkel customnya, bengkel custom temen gue, namanya Mas Acong dari Primo. Dan ya udah, langsung aja, gue mau review buat kalian. Berapa budget yang dihabisin dan basic motornya ini dari motor apa, langsung kita mulai videonya. Balik lagi di channel Ateng Katros, yoyoy. Di samping gua ini udah ada satu unit Benelli Patagonian Eagle 250 cc yang sukses bikin gua mengira bahwa motor ini adalah Harley Davidson cuy. Kalau kalian lihat tampilannya sekarang dari sektor kaki-kaki udah dibikin gambot ya. Suspensi juga udah dibikin lebih keker dan yang pastinya bodi-bodi standar udah diganti semua. Nah, bengkelnya adalah Primo 116 Garage di daerah Bintaro, Ciputat dan sekitarnya lah. Pokoknya masuknya di situ. Seperti yang kita lihat ya, sebenarnya kalau dari tampilan bodi-bodinya nggak banyak yang terlalu diubah karena kalau gue lihat konstruksi sasisnya sendiri sebenarnya ini masih mengandalkan sasis bawaan standar. Kalau misalnya kalian bandingin sama yang punya Benny gue di belakang situ ya, konstruksi sasisnya mirip, cuman emang di sini permainan bodinya yang dibikin lebih kekar. Keunggulan dari bahan Benelli Patagonian Eagle sendiri adalah suaranya cuy. Emang gua akuin ya, untuk motor 250 cc 2 silinder dengan basic model cruiser, si Benelli ini punya suara yang stereo banget cuy. Nanti kita bakal dengerin suara motor ini ya. Nanti kita bakal nyalain dan juga gimana suara si Benelli ini ketika udah pakai knalpot custom, karena ini knalpotnya juga udah di custom cuy. Ngomongin masalah waktu, kemarin gua ngobrol-ngobrol sama builder ya, Mas Acong. Ngebangun motor ini membutuhkan waktu sekitar 1,5 bulan cuy. Dimana kalau kita lihat dengan spesifikasi ubahan yang udah dilakukan, 1,5 bulan itu termasuk waktu yang menurut gue cukup cepet ya. Dan budgetnya sendiri itu memakan biaya sekitar 35 jutaan. Balik lagi dengan spek seperti ini menurut gue masih masuk akal dengan budget 35 juta. Nah, ngomongin spek seperti apa detail ubahannya, apa aja ubahannya, langsung aja gue mau bahas lebih detail lagi dimulai dari bagian kaki-kaki. 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Oke, untuk bagian kaki-kaki depan ya, kalau kalian lihat ini motor ini sudah mengandalkan velg model jari-jari, tapi jari-jarinya bukan jari-jari seperti biasa. Ini kalau gue bilang adalah model jari-jari mammoth. Kenapa? Karena kalau kalian lihat jari-jarinya ini diameternya gede banget cuy ya. Beda sama jari-jari yang pada umumnya yang cuman sebesar lidi-lidi gitu cuy ya. Dan ini memang jari-jarinya sendiri custom. Tromolnya otomatis juga nggak bisa pakai tromol bawaan standar. Ini juga udah pakai tromol custom, pun begitu dengan bagian velgnya juga di bagian lubang jari-jarinya itu juga harus diperbesar atau di custom juga. Untuk velgnya sendiri ini menggunakan velg aluminium, lebarnya 3 inci. Untuk bannya sendiri ini udah pakai ban Badleg, ukurannya 120/70 ring 17. Mundur sedikit kalau kalian lihat bagian suspensinya, bagian shock depan ini yang aslinya teleskopik si Benelli PE ya, udah diganti dengan model upside down. Ini upside downnya dipakai dari produk aftermarket mereknya Ride It, dan tentu aja untuk di bagian komstirnya sepertinya ini harus dirubah lagi cuy, menyesuaikan dengan komstir atau sasis dari Benelli PE. Ini upside down sukses banget menurut gue, bikin tampilan bagian depan itu jadi kelihatan makin padat lagi, makin kekar. Apalagi di bagian pengereman juga sudah menggunakan disc brake dengan diameter yang lebih besar. Otomatis pengeremannya juga jadi lebih pakem. Sedangkan untuk bagian roda belakang, kalau kalian lihat ini dia nih, biang kerok motor ini awalnya gue sangkain Harley cuy. Velgnya atau rodanya tuh lebar banget, karena apa? Karena udah menggunakan velg ukuran 4,5 inci. Sama untuk bagian jari-jarinya juga udah model mammoth ya, jari-jarinya jari-jari gede. Tromolnya otomatis juga custom seperti yang tromol bagian depan, dan untuk bannya ini menggunakan ban Sinco ukuran 150/80 ring 16. Lantas ada pertanyaan nih cuy, Bang, kalau bannya sebesar ini, swing armnya pakai apa? Apakah swing arm custom atau masih pakai bawaan standar? Dan kemarin gue udah ngobrol-ngobrol, gue udah nanya sama Mas Acong, ternyata ini masih pakai swing arm bawaan standar cuy. Jadi gokil juga ya, swing arm bawaan standar si Benelli bisa muat sampai ban ukuran 150/80 ring 16. Cuman memang butuh sedikit dimodifikasi, yaitu dilebarin ya, atau biasanya istilah itu dibengkek gitu, supaya ban ini bisa masuk. Nah, yang jadi concern justru sebenarnya di bagian rantai, dimana untuk pemasangan roda belakang yang lebar, yang perlu diperhatikan itu adalah jarak dari ban ke rantai. Nah, menurut gue motor ini jarak ban ke rantainya tuh
udah rada mepet, tapi menurut gue untuk penggunaan harian harusnya sih masih aman. Untuk suspensi belakangnya, ini masih gue jamin 100% ini masih bawaan standar ya, karena si Benelli gue juga, si Benny itu masih pakai shock breaker aslinya. Dudukannya pun nggak ada yang dirubah, karena gue lihat juga las-lasannya masih bawaan pabrik semua cuy. Dan untuk pengereman belakang juga udah di-upgrade menggunakan tipe disc brake. Masuk akal sih ya menurut gue, kenapa? Karena ini kaki-kakinya udah gambot, otomatis butuh pengereman yang lebih maksimal. Makanya depan pakai disc brake besar dan belakang juga diganti model disc brake. I'm about my pledge, I'm decked up on blue bills, and I won't stop until the cash pit look like fall leaves in the backfield. Tell her out of my face if she coming with that bull. Quit to save my peace, I'm so apt. Selanjutnya gue mau bahas ke bagian body-body nih cuy. Nah kalau kalian lihat ya, ini body-body custom yang dibikin mulai dari bagian spakbor depan, bagian tangki, bodi samping kiri kanan, alas jok, sampai ke bagian spakbor belakang. Untuk tangkinya sendiri dimensinya lebih kecil dibandingin tangki bawaan standar. Nah, ada satu yang menarik di bagian body-body nih cuy. Kalau kalian lihat di sektor radiator di bagian depannya itu ada covernya cuy. Nah awalnya itu gue pikir adalah cover custom, tapi setelah gue perhatiin ternyata ini cover adalah cover dari bawaan Yamaha Bison yang dipasangin di Benelli. Menurut gue cukup kreatif juga, dapat juga gitu ya untuk bisa bikin tampilan motor ini jadi kelihatan lebih padat. Untuk bagian spakbor belakangnya sendiri, ini dibikin bagian belakangnya itu ducktail atau naik ke atas. Nah ini yang bikin motor ini kelihatan rebel banget dari belakang. Kenapa? Karena selain bannya juga udah kelihatan lebar, ducktail ini udah mirip banget sama Harley Sportster Custom gitu cuy. Dan semua bagian body-body atau part-part yang di custom yang udah gue sebutin tadi ya, itu semua dibikin pakai bahan plat besi atau bahan plat galvanis. Oke, sekarang kita mau coba dudukin ya. Gue mau coba dudukin dulu posisi motor, atau kita coba posisi sitting posturnya di motor ini. Untuk gue, rider yang tinggi badannya itu 158 cm ya, hampir 160. Naik motor ini masih napak seperti kalian lihat ya. Dan untuk posisi kaki dan setang, nah untuk kaki sebenarnya ini mirip banget sama bawaan standar. Kenapa? Karena posisi footstep-nya juga nggak dirubah cuy, alias front control. Tapi di sini untuk bagian footstep-nya sendiri udah diganti dengan produk aftermarket. Kalau aslinya itu kan model kayak karet biasa gitu ya. Ini menurut gue jadi kelihatan lebih simple dengan produk aftermarket. Untuk stangnya sendiri, aslinya juga stangnya itu agak tinggi ya posisinya, agak ke atas gitu, rata. Nah ini diganti dengan stang flat, dan untuk saklar-saklarnya sendiri juga ini masih pakai bawaan standarnya. Spion dibikin minimalis aja, pakai spion bar end, cuman posisinya dirubah ya sama si Acong, ditaruh di bawah setang cuy. Jadi biar kelihatan lebih cleanless aja sih sebenarnya ya. Untuk joknya sendiri, nah kalau kalian lihat ini single seat cuy, nggak bisa dipakai boncengan. Dan joknya sendiri ini bahan dasarnya custom. Busanya menurut gua cukup nyaman ya, walaupun emang dimensi joknya nggak terlalu besar gitu, tapi menurut gua masih cukup oke. Dipakai harian menurut gua masih lumayan nyaman dan lumayan empuk. Baby girl love my bop and I like me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen, don't stop, shit ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so I need you. Perangkat lampu-lampu di motor ini juga lengkap cuy, karena mungkin motor ini walaupun custom tapi ownernya pengen motor ini tetap legal dipakai di jalan raya untuk dipakai harian gitu kan. Untuk lampu depan headlamp ini menggunakan ukuran 7 inci ya, nampaknya gue nggak terlalu hafal, tapi ini batoknya yang gue tahu, batok belakangnya itu punya Yamaha Scorpio atau Yamaha Vixian. Gue tahu karena ada nut-nutnya gitu cuy ya. Dan untuk lampunya sendiri yang bagian depan ini udah pakai lampu aftermarket LED. Di belakangnya ini ada panel indikator, ini juga produk aftermarket, udah full digital, bentuknya indikatornya juga nggak terlalu besar, menggantikan indikator yang originalnya yang sebenarnya juga nggak terlalu besar sih ya, cuman ini lebih kecil. Lampu sen di bagian belakang udah pakai produk aftermarket juga, posisinya nyempil di samping spakbor belakang. Dan untuk lampu belakangnya sendiri posisinya agak nyempil di bawah spakbor belakang. Terakhir gue ngomongin masalah knalpot nih cuy. Seperti yang gue singgung di awal video ya, bahwa salah satu daya tarik si Benelli PE ini adalah suaranya yang stereo banget cuy. Nah ngomongin knalpot di motor ini, bagian leher mulai dari bagian depan, kalau gue lihat ini masih pakai bawaan atau pipa bawaan standar ya cuy. Perubahan itu hanya ada di bagian silencernya, dimana silencer ini sendiri kalau gue lihat berbeda dengan bawaan standarnya. Cuman tetap karena ini 2 silinder ya, jadi silencernya itu dibuat 1 silinder tuh 1, atau istilahnya itu 1-1. Dan di sebelah kanan ini ada 2 buah silencer yang bertingkat gitu cuy, atas dan bawah. Seperti apa suaranya? Langsung kita nyalain.
Ya, suaranya ciri khasnya Benelli banget ya, dua silinder. Dua silindernya beda sama dua silindernya Harley. Kalau dua silinder si Benelli ini karakternya lebih ke mirip-mirip motor sport sebenarnya. Mungkin karena firing ordernya yang agak rapet gitu ya. Jadi suaranya jadi kayak ala-ala motor sport gitu. Cenderung lebih ke motor sport ketimbang suara mesin Harley. Cuman ya nggak apa-apa, namanya stereo. Apapun bentuknya, apapun sistemnya, tetap aja indah buat didengar gitu cuy ya. Untuk sensornya sendiri tadi gue denger kayak ada suara sedikit kopong. Dan setelah gue lihat ya ternyata memang konstruksi di bagian silencernya ini hanya pure pipa doang cuy. Jadi nggak ada sekat atau nggak ada sarang tawonnya gitu ya, atau pakai gasbul lah istilahnya. Jadi memang suaranya agak suara kopong di bagian RPM atasnya. Dan itu terbukti kalau silencernya diginiin cuy. Kedengeran nggak? Nah, jadi emang kayak cuman satu material aja ya di bagian silencer. Karena kalau misalnya di bagian silencer ada glass wool-nya atau ada saringannya lagi, itu suaranya nggak akan senyaring ini. Dan suaranya juga pasti jadi lebih mendem. Karakternya Benelli emang gitu cuy. Walaupun knalpotnya itu udah pipa doang, suaranya emang nggak sebesar motor-motor pada umumnya gitu ya. Oke, sekarang gue akan ngebahas bagian yang gue suka dan bagian yang tidak gue suka dari motor ini. Walaupun motor ini bukan motor bikinan gue, tapi ini karena motor teman gue, jadi ya nggak ada salahnya kalau sedikit gue komen ya. Pertama, bagian yang gue suka dulu cuy. Mungkin kalian juga di sini ada yang udah tahu ya bahwa di motor ini yang paling gue suka adalah bagian belakangnya cuy, dari tengah ke belakang. Itu gue suka banget, proporsionalnya dapet. Spakbor belakangnya yang ujungnya dibikin ducktail, mungkin ya kelihatan sepele cuman ducktail, ujungnya yang kincup gitu naik ya. Tapi dikombinasi dengan roda belakang yang ukurannya lebar, diameter itu ring 16, menurut gua pas banget gitu cuy ya. Kelihatan kayak motor-motor cruiser yang ya bisa dibilang kayak Harley Sportster kayak gitu-gitu lah ya. Itu bagian yang paling gua suka. Nah, bagian yang enggak gua suka di motor ini adalah bagian shock breaker depannya cuy. Kenapa shock breaker depannya? Sebenarnya gue nggak ada masalah dengan tipe shock breaker depan yang modelnya upside down gitu ya. Mungkin di sini teman-teman juga ada yang ini modelnya udah Sportster, udah agak-agak klasik tapi depannya upside down nggak cocok gitu. Sebenarnya kalau gue nggak ada masalah dengan itu. Yang jadi masalah adalah warna shock breaker depannya warna emas. Warna emas ini bukan bikin jelek ya, tapi kalau gue lihat warna emas ini nggak ada temennya cuy. Dia sendirian. Dimana kalau kalian lihat mau dari bagian velg hitam, body-bodinya hitam, joknya hitam, sampai ke jari-jari mamotnya itu atau jari-jari velgnya itu juga dicat warna hitam. Jadi kan kesannya kayak monoton black on black gitu kan ya. Nah, ini tiba-tiba muncul satu warna emas. Kalau dari gua sendiri sih, alangkah lebih bagusnya kalau shock breaker depannya itu diganti jadi at least nggak usah warna hitam. Kalau misalnya emang nggak mau warna hitam, bisa diganti dengan warna chrome atau warna dasarnya sih bahan material aluminiumnya ya. Kenapa? Karena itu bakal matching dengan bagian blok kiri kanan mesin dan tutup cover head mesinnya yang juga warna chrome, ditambah dengan shock breaker belakang yang juga aksennya itu warna chrome. Jadi warnanya netral gitu cuy. Tapi nggak tahu, itu hanya pendapat gua. Sah-sah aja kalau kalian suka atau kalian nggak setuju, sah-sah aja. Tapi menurut kalian gimana? Apakah kalian setuju sama gua atau kalian punya pendapat lain tentang hal yang nggak gua suka di motor ini? Silahkan tulis di kolom komen. Oke, kesimpulannya, kalau kita ngomongin Benelli Patagonian Eagle 250cc ini adalah salah satu bahan motor dua silinder yang suaranya stereo yang masih jadi favorit untuk dijadiin atau di custom style-style bobber seperti ini ya. Seperti kalian lihat juga di bagian depan ini juga udah di-upgrade jadi ban itu gambot banget. Bagian belakang juga apalagi pakai ban 150/80 ring 16 masih bisa diaplikasi dengan arm standar. Gak heran kalau motor ini sampai sekarang penjualannya masih adem ayem aja. Ya bukan penjualan yang tinggi banget tapi nggak jeblok-jeblok juga gitu ya. Selain itu menurut gue pribadi dengan budget 35 jutaan dan waktu pengerjaan yang cuman 1,5 bulan, menurut gue ini salah satu customer yang good deal sih sebenarnya ya. Walaupun memang harus gue akui di beberapa bagian detail-detail memang masih bisa, gue yakin sih Mas Acong masih bisa ngerapin lagi. Tapi mengingat pengerjaan yang cuma 1,5 bulan, ini menurut gue cukup menjadi project candi juga nih cuy. Ya, itu dia review singkat soal Benelli Patagonian Eagle yang di custom jadi bobber. Di video kali ini gua ngebahas bukan motor custom bikinan Katros, tapi bikinan bengkel teman gua, Mas Acong. Kenapa gua nggak ngebahas motor custom bikinan Katros? Karena sekarang motornya semua lagi on progress cuy. Kalau di ujung sana ada Vario, ini juga body-bodinya lagi trondol. Benelli Benny gua, sayangan gua nih. Ini juga bodinya lagi ditrondol, lagi di repaint. Kemarin gue sempat nanya di Instagram ya, ini motor bagusnya diapain lagi, dan ya udah jawaban komen-komen dari netizen gue realisasikan. Terus ini juga ada salah satu project juga, ini salah satu project gratisan, cie, atau istilahnya kalau kalian ngikutin channel gue dari lama itu adalah project thank you.
Basicnya dari Honda Beat ini pengen kita modif nih, bodi-bodinya lagi ditrondolin semua, dan ya nanti ketika jadi tinggal dikasih aja ke ownernya, gratis, nggak usah bayar gitu. Terima kasih buat teman-teman yang udah pernah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian punya pertanyaan atau pendapat soal motor custom yang gue review kali ini, silahkan tulis di kolom komen. Jangan lupa subscribe channel Ateng Katros ini supaya gue tetap semangat bikin konten soal motor custom dan roda 2 pastinya. Follow juga Instagram personal gue di @ateng_andiakbar. Gue rasa udah cukup, videonya langsung aja gue tutup. Seperti biasa, gue Ateng cabut. Peace.